Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita fokus pada diri kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, bagaimana bisa menghadirkan anak-anak yang nanti akan menjadi anak-anak yang menjadi teladan di masa depannya. Saya katakan, teladan bukan hanya dalam hal karir. Yang paling penting adalah nilai-nilai akhlak. PR anak-anak beta, alfa, Gen Z, milenial itu masanya kita ya. Gen Z lah, sampai Gen Z itu 3 bunda. Susah minta maaf, susah ngomong permisi, susah terima kasih. Ini PR. Masalahnya dari mana? Dari rumah. Karena nggak diajarin sama orang tuanya. Kalaupun diajarin hanya sebatas diajarkan, tapi orang tuanya pun tidak memberikan keteladanan. Contohnya apa? Ketika anak-anaknya dapat prestasi, cuman bilang kamu hebat, kamu keren dan lain sebagainya. Tapi nggak pernah bilang, nah makasih ya kamu sudah berjuang keras sehingga mendapatkan prestasi terbaik di sekolah. Betul kan? Itu apresiasi tertinggi dengan mengucapkan kata terima kasih ke anak kita. Kita cuma hanya memberikan mereka hadiah, memberikan mereka fasilitas duniawi, kemudian hanya mengeluarkan kata-kata kamu keren, kamu hebat dan lain sebagainya bunda. Tapi lupa mengucapkan kata terima kasih. Karena nggak sedikit begini, kebanyakan orang tua ketika menyekolahkan anak itu menitipkan anak di sekolah bunda. Sadar nggak sadar, itu begitu. Dan itu terlihat di beberapa sekolah yang saya masukin. Ketika ada kajian-kajian gitu kan, ya memang Allah memilih orang-orang tertentu untuk hadir seperti ini. Karena pas sadar butuh. Selebihnya naon silah gitu kan. Karena kebanyakan dari kita tuh nitipin anak. Saya kasih contoh begini bunda. Kalau ada masalah sama anak, yuk jujur ya, jawaban yang sudah ngaji sama belum ngaji itu beda. Dan saya bisa ngerasain itu. Kalau ada masalah sama anak-anak, orang tuanya introspeksi diri dulu atau menyalahkan sekolah. Kebanyakan orang tua itu menyalahkan sekolah. Saya ngisi di salah satu sekolah di Bekasi, nama sekolahnya Sekolah IT Torik bin Ziyad. Itu level SD, SMP, SMA, playground, TK, PAUD-nya ada. Bahkan sedang diinisiasi untuk membuat kampusnya juga mereka, besar bunda. Ada seorang orang tua yang cerita sama gurunya. Ini guru agama yang ngobrol sama saya. Orang tuanya itu merasa anaknya itu pinter. Tapi kenapa begitu pelajaran bahasa Arab kok nilainya jelek? Padahal bahasa Arabnya cas-cis-cus. Ternyata si guru bahasa Arab ini punya jawaban kenapa ngasih nilai anak ini yang terlihat pintar itu nilainya 7, padahal 7 sudah bagus. Mungkin orang tuanya berharap nilainya 8 atau 9, ya ibaratnya mungkin nilainya cuma B tapi B minus. Harapannya apa? A. Dan ternyata guru ini punya jawaban, anak ibu di sekolah itu akhlaknya kurang. Akhlaknya kurang, terutama ketika dalam kelas di pelajaran bahasa Arab. Apa yang saya amati, mungkin karena merasa mampu dan bisa anak ini akhirnya underestimate sama ustadznya. Itu penting bunda, dan itu penting banget. Itu kenapa dalam Islam itu kan adab dulu baru ilmu. Kenapa? Karena orang pintar Indonesia nggak kekurangan bunda, beneran. Yang kurang itu adalah orang yang beradab, bertanggung jawab dan jujur. Berakhlak, beradab, bertanggung jawab dan jujur, itu yang kurang di Indonesia. Dan saya berharap sekolah Fitrah Insani yang ada di Bandung ini, dari yang 1 sampai yang 7, itu betul-betul menumbuhkan fitrah insan dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Karena namanya sudah sesuai itu. Pertanyaan saya, apa fitrah pertama anak-anak kita? Iman. Ini fitrah.
Fitrah manusia yang pertama tuh iman. Dalilnya Quran surat ke-7 ayat 172. Kapan obrolan ini terjadi? Di dalam kandungan seorang ibu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alastu birabbikum." Jadi bayi usia 4 bulan itu diajak ngobrol bunda sama Allah, "Alastu birabbikum." Bukankah aku adalah Rabbmu? Apa jawab bayi itu? Qalu bala syahidna. Dia punya iman sebagai seorang muslim walaupun masih di dalam kandungan ibunya. Ini fitrah awal. Bagaimana tugas orang tua dan sekolah mendidik dan membesarkan fitrah iman dari seseorang? Sering-sering ngajak anak untuk tadabbur Quran. Sering-sering. Sore hari senja, warna langitnya oranye. Tahu istilah dalam bahasa Arabnya apa? Dalam bahasa Qurannya apa? Syafaq. Disebutnya syafaq gitu bunda. Siapa yang menghadirkan syafaq itu? Allah. Nah, Allah itu yang mempergilirkan hari yang siang menjadi malam, malam menjadi siang, dari terang menjadi gelap, dari gelap menjadi terang. Kakak sebagai seorang anak pasti pernah ngalamin yang namanya sesuatu yang susah, ujian susah, tapi ada ujian yang gampang ya. Ketika ngerjain soal ada yang susah, ada yang gampang, kayak gitu hidup juga sayang. Kamu belum ngerti sekarang, tapi artinya apa? Allah cuma minta kita untuk tunduk patuh sama apa yang menjadi pengaturannya Allah. Itu ngajarin iman. Contoh yang lain, nanamin tentang keimanan kepada anak-anak kita. Contoh lain, ada yang bisa menjamin anak kita ketika main sama teman-temannya mereka tetap sholat? Tidak ada. Kebanyakan orang tua ketika anaknya nanya, "Mah, kenapa sih aku sholat?" Kewajiban nak, Allah yang perintahkan. Saya katakan demi Allah, anak itu keluar nanti sama teman-temannya, punya circle atau teman-teman yang mereka nggak sholat. Ketika dia mau sholat, dia bilang sama temannya yang punya rumah, misalkan, "Aku mau sholat dulu, yuk sholat bareng yuk." Apa kata teman yang punya rumah? "Aku mah nggak sholat, abi sama papi sama mami aku nggak ngelarang kalau aku nggak sholat." Akhirnya anak yang mau sholat itu bisa nggak sholat. Harusnya dia yang mewarnai, tapi dia terwarnai. Kenapa? Karena imannya lemah. Dia cuma dapat doktrin dari orang tuanya bahwa yang namanya sholat itu perintah Allah. Putri saya usia 6 tahun bunda, waktu usia 6 tahun, sekarang sudah sudah masuk 11 tahun ya. Pernah nanya sama saya, "Ayah, kenapa sih kakak harus sholat?" Sayang, Solihah, kakak dari usia 3 bulan udah sering diajak sama ayah sama bunda pulang ke rumah omah dan datu orang tua saya di Lampung. Waktu itu kakak belum ngerti, kakak belum paham. Nah, ketika kakak udah mulai paham, mulai ngerti, kakak kan bisa mempersiapkan barang-barangnya sendiri, bajunya, gamisnya, pakaian dalamnya, ya, dan lain sebagainya. "Iya ayah, kakak yang nyiapin sendiri." Nah, pertanyaan ayah, "Apa itu?" "Ya baju ganti." "Bukan sayang, itu namanya bekal." Sama kayak ayah bawa mobil. Kalau mobil harus diisi bensin, nanti bayar tol, maka ayah harus punya tambahan bekal tambahan apa? Cicis. Kalau cicisnya nggak ada, nggak bakalan sampai. Bensin habis, nggak bisa beli bensin. Terus etolnya kosong, nanti nggak bisa keluar dari pintu tol. Kenapa? Kan nggak mungkin. "Punten, saya Ustadz Ridho pengen lewat," kan nggak boleh gitu ya. Ketawa dianya. Nah, itu bekal. Sama, kenapa kita harus sholat dan harus dijaga sholatnya? Karena sholat adalah bekal utama kita sebelum kita ketemu sama Allah. Kalau sholatnya nggak dijaga, nggak selalu dikerjain, maka jangan berharap kita bisa ketemu Allah. Kalau nggak ketemu Allah, tempatnya bukan di surga, tapi di neraka. Sekarang ayah mau tanya, kakak mau masuk surga apa neraka? Mau masuk surga ayah, jangan pernah tinggalkan sholat ya nak. Nanamin iman itu namanya. Pernah ngobrol begitu sama anak-anak kita? Itu PR kita bunda. Itu PR kita. Saya tahu mungkin bunda ya ada yang apa namanya LDM, mungkin ada yang LDM, saya nggak mengidentifikasi, saya juga nggak tahu datanya seperti apa. Yang long distance married,
punya suami PJKA, tahu PJKA, pulang Jumat kembali Ahad. Ya, suaminya kan di luar kota, misalkan di Jakarta atau dimanapun gitu ya. Karena kan arah mau ke sini kan gampang, turun di tol bisa, Bunda. Iya kan? Punya suami yang PJKA atau bahasa sederhananya LDM, berarti kan di rumah sendiri. Jangan ngerasa sendiri, Bunda. Karena yang sendiri, betul-betul sendiri membesarkan anak itu ada. Sedangkan Bunda, suami hanya bekerja jauh, ya. Dan di Sabtu Ahad masih bisa ketemu. Ada seorang ibu, bukan seorang, beberapa. Contoh, ibu dari Imam Syafi'i, single parent. Itu betulan single parent. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari. Ini single parent semua. Dan lihat Bunda, karena keteguhan beliau dan berkomitmen untuk membesarkan anak, itu jadi ulama semuanya. Bahkan dari 3 nama ini saya lupa antara Imam Bukhari atau Imam Syafi'i. Kalau nggak salah Imam Syafi'i. Beliau pamit sama ibunya untuk belajar di salah satu negeri. Karena dulu peradaban Islam itu berpindah ke situ. Sumber ilmu di situ, di Baghdad. Nah, akhirnya apa? Kata ibunya, "Nak, berangkatlah kamu, ya. Pulanglah jadi ulama besar. Kalau bisa, nggak usah pulang, nggak apa-apa, nanti kita ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala." Kata ibunya. Kata ibunya, jangan bayangin kayak sekarang ada wus, bisa naik mobil dari pinggir tor, biasanya kan prima jasa gitu ya, dan lain sebagainya. Jangan mikir begitu Bunda. Itu jalan kaki dari sekarang Arab Saudi menuju ke Baghdad, Irak. Itu berbulan-bulan Bunda. Apa kata ibunya? Kata ibunya, pulanglah menjadi ulama. Kalau perlu nggak usah pulang pun nggak apa-apa, nanti kita ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang ibu, karena saking pengennya anaknya jadi ulama. Makanya ada perkataan begini Bunda, dari seorang ulama Indonesia, Allahyarham, beliau sudah meninggal dan dimakamkan juga di Ma'la, di salah satu tempat pemakaman yang di dalamnya ada makam dari Sayyidatina Khadijah. Ulama ini mengatakan begini, lebih baik kita menangis karena mengantarkan anak-anak kita ke pesantren, ya, untuk mereka belajar ilmu agama agar mereka mengenal Allah dan Rasulnya, daripada di akhirat nanti tangisan itu terjadi karena menyesal tidak pernah mengajarkan anak-anak kita tentang ilmu agama. Dan saya rasa bunda-bunda sudah benar dan sudah tepat menyekolahkan anaknya di sini. Sekolah IT punya kegelisahan, ya. Kalau dibilang plus minus, setiap sekolah ada. Jangan cari yang sempurna. Justru malah sempurnakan apa yang kurang itu di rumah untuk menguatkan pondasi yang sudah kita ajarkan. Jangan kebanyakan komplain Bunda. Kan kita kan kadang kalau kurang dikit gitu kan, apa-apa bayar. Kalau pengen gratis, ajarin sendiri di rumah. Kan di sini kan ada guru. Betul kan? Ada guru yang harus digaji, ada listrik yang harus dibayar, ya kan? Ada bangunan yang harus di maintenance dan lain sebagainya. Kalau bayarannya masih standar, itu normal, bagus. Saya masuk ke sekolahan, pernah saya masuk, itu terjadi di tahun 2020 apa 2019 saya lupa. Saat itu saya masuk ke sekolah itu Bunda, uang pangkalnya 65 juta. Kaget kan? Dan saat itu 2019 itu SPP-nya sudah 3,5 juta sebulan Bunda, 3,5 juta, kebayang kan? Dan Masya Allah, guru-gurunya itu beberapa guru saya dapati beliau pulang pakai motor biasa. Yang laki-laki pakai motor-motor yang laki-laki yang kopling, yang perempuannya pakai motor matic, anak muridnya pakai moge. Apa pelajarannya? Apa pelajarannya? Ternyata sekolah bagus itu nggak menjamin perilaku dan akhlak anaknya. Kalau cuman pengen memperbagus casing Bunda, itu bagus. Tapi kalau pengen menghadirkan nilai-nilai kedekatan dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka pilihlah sekolah yang punya kegelisahan yang sama. Dan insya Allah di sini menjadi salah satu tempat kebaikan itu akan
tunas-tunas kebaikan itu akan bermunculan, Bunda. Nah, jangan pokoknya gini, Bunda, saya cuma titip pesan. Jangan sampai kita sebagai orang tua, satu, jangan banyak menuntut kepada sekolah, dan jangan terlalu banyak komplain kepada sekolah. Apalagi dalam proses pembangunan seperti ini. Tadi kepala sekolah kita juga sudah meminta maaf kalau banyak material dan lain sebagainya, karena memang proses membangun. Karena pendidikan itu memang proses membangun, Bunda. Yang ketika kita tanam satu hari, nggak mungkin besok lusa langsung panen. Dan ini kan bisa membangun dari mana? Dari setiap siswa yang masuk, dari uang pangkal yang dititipkan. Untuk apa? Untuk bangunan dan memperbaiki fasilitas yang ada. Saya bukan jadi marketing dari Fitrah Insani, nggak ada sama sekali, Bunda. Ya, saya hanya pengen menyampaikan, menguatkan para istri, kita sebagai orang tua. Saya sebagai orang tua juga, saya bersyukur. Saya dapat rizki dari Allah, menyekolahkan anak saya di salah satu sekolah yang kebetulan dari tahun pertama sampai sekarang menjelang naik tahun ke kelas 6 gratis 100%. Gratis, nggak ada pungutan biaya apapun. Nggak ada pungutan biaya apapun. Terus bagaimana para orang tuanya? Diedukasi tentang yang namanya wakaf, memberikan harta terbaik untuk terlibat di dalamnya. Wakaf itu bisa berupa materi dan bahkan membangun wakaf produktif juga, yang akhirnya apa? Hasilnya menjadi bensin untuk proses pendidikannya. Akhirnya apa? Kepedulian sosialnya dibangkitkan, Bunda. Nah, kalau kita kan seperti ini, kadang bayar sedikit komplain, bayar sedikit komplain. Please, kalau pengen yang gratis, ajarin didik sendiri di rumah. Rudet pasti. Stres kan? Kenapa? Nah, ini juga jadi PR nih buat para guru juga. Apa PR-nya? Kadang ngedidik anak orang bisa sabar, ngedidik anak sendiri malah bukan susah. Kita sendiri yang terlalu berekspektasi sama anak kita sendiri. Jangan karena ngelihat banyaknya anak di sekolah itu pada nurut-nurut sama kita, giliran anak di rumah susah diatur. Gampang kok, Bunda. Kita ngomongin iman, apa turunannya? Salah satunya adalah cek harta yang dimakan. Bukan hanya dari kita sebagai seorang istri yang bekerja, tapi juga suami. Pastikan halalan toiban. Ngedidik anak tuh sampai ke situ. Kenapa bab ini yang saya bahas lagi? Yuk kita buka dulu nih. Doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam di Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 128. Quran surat kedua ayat 128. Kalau ada yang buka mushafnya, Bunda, kita buka dan kita baca bareng-bareng. Saya baca terjemahannya aja biar sedikit lebih cepat. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah? Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu. Satu, jadi orang tua yang taat. Berarti orang tua kalau taat apa? Jadi role model, jadi teladan di dalam rumah. Kemudian apa lagi? Dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk dan patuh kepadamu. Apa doa keduanya? Punya anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian apa lagi? Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara ibadah kami. Apa yang kita minta sama Allah? Kita minta kepada Allah agar diberikan taufik dan hidayah untuk mudah beribadah. Mudah beribadah. Selanjutnya apa? Serta terimalah taubat kami. Apa? Senang muhasabah diri. Kemudian yang terakhir, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. 4 poin yang sebetulnya penitik beratan poinnya itu ada di nomor 1, Bunda. Apa doa Nabi Ibrahim alaihissalam? Minta, ya Allah, jadikan saya bersama dengan pasangan saya menjadi orang yang taat dalam ibadah. Berarti kalau pengen punya anak yang soleh dan solehah itu dimulai dari diri kita sendiri, Bun.
Tentang bagaimana dan seperti apanya nanti saya sampaikan. Saya tuliskan di sini dua. Satu, Quran surat ketiga ayat 35 sampai 37, dan Quran surat ke-31 Luqman ayat 12 sampai 19. Nanti saya bahas di situ. Kan kebanyakan kita nggak peduli dengan kajian-kajian seperti ini. Padahal ini salah satu ikhtiar kita untuk jadi solehah sebagai orang tua. Kadang datang ke kajian itu ngelihat temanya dulu. Begitu temanya bagus, ini mah gue banget gitu. Baru datang. Tapi bukan karena kesadaran memang butuh ilmu, bukan. Bukan, Bunda. Nah, ini yang masih menjadi PR dan evaluasi diri kita. Padahal doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam minta dirinya dan juga pasangannya. Siapa saat itu pasangannya? Sayyidatina Hajar dan Sarah, untuk jadi orang yang taat dalam beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Salah satu doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah apa? Rabbi habli minas salihin. Itu di Quran surat Asy-Syafa'at ayat ke-100. Rabbi habli minas salihin. Dan itu bukan sehari dua hari, Bunda. Bukan hari ini minta, bulan depan ternyata istrinya datang bulannya terlambat, bulan depan nggak datang bulan lagi, bulan ketiga baru ketahuan bahwa istrinya hamil. Enggak. Nabi Ibrahim itu berdoa begitu bertahun-tahun, sampai akhirnya usia mereka sudah sepuh, Bunda. Mirip seperti kisahnya Nabi Zakaria alaihi salam. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah minta sama Allah pengen punya anak yang soleh dan soleha, apakah berdoanya hanya sekali, dua kali? Enggak. Ribuan hari sudah dilalui sama mereka, Bunda. Dan Allah memberikan anaknya justru malah bukan dari Siti Sarah dulu, tapi Siti Sarah menikahkan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Akhirnya Pak, lahirlah Ismail kecil. Begitu Ismail kecil lahir, baru Siti Sarah punya anak namanya Ishak. Makanya Nabi Ishak alaihissalam itu adalah adik dari Nabi Ismail. Dan itu bukan sehari dua hari, tapi puluhan tahun sudah dilewati oleh mereka. Menurut riwayat, usia Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak itu hampir di usia 100 tahun. Hampir di usia 100 tahun, Bunda. Nah, apa pelajarannya? Lihat, selama bertahun-tahun, puluhan tahun mereka berdoa dengan doa yang sama dan gak pernah capek, Bunda. Dan ternyata ini juga diamini dan dilakukan juga sama Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam menurut riwayat baru punya anak di usia sekitar 80-an tahun. Lihat, Bunda, di surat Maryam, Nabi Zakaria itu pernah bilang sama Allah, ya Allah, tubuh saya sudah semakin melemah dan rambut saya sudah semakin memutih, tapi saya tidak pernah kecewa saat berdoa kepadamu. Tidak pernah kecewa, berarti bukan baru sekali dua kali, Bunda, tapi sudah puluhan tahun doa itu dilakukan oleh kedua orang Nabi ini untuk punya keturunan. Pelajarannya apa? Gini, Bunda, kalau pengen punya anak-anak yang solih dan solihah, maka harus dibarter. Dengan apa? Ketaatan kepada Allah. Harus dibarter. Karena nggak ada ceritanya, ya, air yang jernih itu pasti akan menghasilkan air yang jernih lagi. Maksudnya gini, di hulu kalau airnya jernih, kemungkinan besar kalau dijaga sampai bawah gini, Bunda, aliran sungai. Ini hulu. Kalau dari sini-sininya dibersihin dari sampah-sampah sampai hilirnya, itu kemungkinan bersihnya masih 98%. Tapi kalau dari hulunya itu orang tuanya taat, kemudian ibu dan bapaknya dekat sama Allah, tapi dalam prosesnya nggak dibersihin, apa? Harta. Nggak dipastikan hartanya halalan thayyiban, maka jangan berharap di hilirnya anaknya jadi soleh dan solehah. Apa maksudnya? Maka penting menjaga kesadaran orang tua untuk taat kepada Allah dan menunaikan apa yang jadi hak-haknya Allah. Itu disebut dengan iman. Itu iman. Jadi kalau misalkan kita berekspektasi anak-anak kita yang lucu-lucu di usia 5 tahun ke bawah masih lucu-lucu,
giliran 5 tahun ke atas sudah mulai nyebelin dan lain sebagainya, tapi kita nggak sabar sama mereka. Yang salah bukan anaknya, tapi orang tuanya. Ada seorang ulama bilang begini Bunda, namanya Imam Hasan Al-Basri. Beliau bilang, kalau kamu melihat ada perbuatan dan sikap dari anakmu yang tidak kamu sukai, maka bertaubatlah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah agar dicabut hukumannya dari Allah. Karena sikap yang tidak menyenangkan dari seorang anak itu adalah teguran dari Allah untukmu sebagai orang tuanya. Jadi kalau ada anak yang disebut sama orang tua zaman sekarang anak nakal, itu nggak ada Bun, itu nggak ada. Nah terus tiba-tiba kalimatnya muncul begini, Ustadz bagaimana dengan anak Nabi Nuh alaihissalam? Itu pengecualian. Buka di Quran surat Al-Anbiya, nanti ya dikaji ayat per ayatnya, nanti ketemu ayat kata Allah hiburan kepada Nabi Nuh, dia bukan keturunanmu. Kata Allah, Kan'an itu dihibur oleh Allah karena Nabi Nuh alaihissalam sedih Bunda. Salah satu anaknya nggak ikut ke dalam perahu, tenggelam bersama dengan istrinya yang nggak mau taat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata Allah? Dia bukan keturunanmu. Itu maha adilnya Allah Bunda. Biar nggak dijadikan sebagai sebuah senjata bahwa tuh lihat tuh anak Nabi Nuh aja durhaka. Bukan, ketahuan orang yang nyolot begitu nggak tahu konteksnya dan nggak pernah baca Quran beserta tafsir-tafsirnya. Sederhana kok Bun, biasanya suka judging orangnya, suka ngejudge. Padahal Allah sendiri sudah menghibur Nabi Nuh alaihissalam, hatinya yang saat itu sedih, bahwa dia bukan putramu, dia bukan keturunanmu. Buka surat Al-Anbiya nanti. Saya nggak sebutkan ayatnya sengaja, biar dibuka sama Bunda ayat per ayatnya. Kenapa? Ada beberapa kisah Nabi di surat Al-Anbiya itu, termasuk Nabi Nuh alaihissalam. Itu pelajaran buat kita. Berarti apa? Tidak ada pengecualian di sisi Allah kecuali fokus kita untuk menjadi orang tua yang solih dan solihah. Terkhusus Bunda sebagai seorang ibu, itu menjadi istri yang solihah, menjadi ibu yang solihah. Kenapa? Karena perempuan itu punya musuh utama yang namanya perasaan. Saya mau tanya, Bunda sudah betul-betul mencintai anak? Jawab jujur nggak apa-apa. Ayo kita jawab jujur ya. Sudah merasa mencintai anak-anak? Sudah ya. Sudah ngasih jajan, beliin baju terbaik ya. Itu perasaan namanya. Sudah merasa mencintai anak-anak kita. Pernah nggak nanya sama mereka-mereka yang usianya sudah mulai ngerti di SD, Nak, kamu ngerasa dicintai mamah nggak? Beda jawabannya. Beda. Betul kan? Beda Bunda. Kalau mencintai itu kan memberi, iya kan? Nah pertanyaannya gini, anak kita yang kita beri selama ini itu merasa bahwa apa yang diterima dia itu adalah cinta dari ibunya, atau hanya klaim dari seorang ibu kepada anaknya? Karena nanti yang ditanya itu bukan Bunda kepada anak, bukan hanya Bunda kepada anak, tapi juga anaknya akan ditanya bagaimana ibumu bersikap dan mencintaimu sebagai anaknya. Itu Bunda. Beda ya? Beda. Bunda sama. Bunda sudah coba tanya sama suami. Coba tanya sama suami. Kan suami selalu bilang begini, papa tuh sudah mencintai mama. Ngasih nafkah, ngasih uang bulanan, beliin skincare, ya. Terus ngajak main, jajan. Tanya sama hati Bunda yang paling dalam, sudah merasa dicintai oleh suami belum? Beda Bunda. Kalau seorang istri sudah merasa dicintai oleh oleh suaminya, berarti suaminya itu selalu menyediakan waktu untuk menjadi pendengar yang baik, menjadi sahabat akrab, bukan hanya seorang suami tapi juga teman untuk bercanda di rumah. Bukan suami yang kaku kayak kanebo kering, bukan Bunda. Yang diajak heri malah ih apa sih mah lebay, bukan. Kalau kayak gitu, akhirnya perempuan mengalami yang namanya apa? Resistensi perasaan. Resistensi perasaan. Akhirnya apa? Lihat yang terjadi. Lihat yang terjadi. Gambaran resistensi perasaan seorang istri itu begini. Mama kenapa sih kok dari pagi kayaknya manyun aja? Lagi berantem ya sama papa? Iya tuh papa kamu nyebelin. Satu. Yang kedua, ini gambaran resistensi perasaan.
Pertanyaannya semisal mirip kayak begitu, terus kita sebagai seorang ibu jawab apa? Ya nak, mau gimana lagi, dah bapak kamu emang gitu. 2. Itu resistensi perasaan. Bahasa sederhananya terpaksa bahagia. Akhirnya dampaknya apa? Dampaknya apa? Masalahnya sama suami, tapi tantrumnya ke anak. Nah, itu. Di sekolah ada psikolog ya? Ada BP ya Pak? Ada psikolog? Ada psikolognya? Oh, kalau psikolog belum. Kalau ada psikolognya bisa ngantri tuh orang tua Pak, untuk konseling. Iya, karena jangan dikira Bunda selama ini itu sama suami benar-benar bahagia, belum tentu. Kalau senang, iya, senang punya segala sesuatu. Handphonenya ini Samsung S24, kalau enggak S23 atau S25, antara itu aja lah ya, gitu. Dibeliin sama suami gitu kan. Itu juga yang dipegang sama Bunda juga Samsung. Iya. Ya enggak. Saya cuma nebak aja sih, kalau benar alhamdulillah gitu kan. Terus beberapa yang saya lihat juga ada yang pegangnya iPhone dan lain sebagainya. Itu kesenangan. Itu kesenangan. Karena kebahagiaan seorang istri itu apa? Ketika diperhatiin, didengar, disayang, diajak ngobrol, bercanda receh, itu di dalam rumah tangga itu dianggap nggak penting, tapi penting Bunda. Ngobrol yang nggak penting dalam rumah tangga itu dianggap penting. Nah, saya nggak mau membahas itu lebih dalam karena suaminya nggak ada. Saya cuma ingin memastikan hal-hal seperti itu pasti terjadi. Maksud saya itu, bagaimana mengantisipasinya? Sadar diri bahwa suami yang suami yang hidup bersama kita ini kita sendiri yang milih. Maka harus siap dengan yang namanya tadi konsekuensi. Berarti konsekuensi yang harus kita harus kita hadapi ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk mengontrol perasaan seorang perempuan, bukan menghilangkan. Karena ini sunatullah. Allah memberikan aksesoris kepada seorang wanita berupa perasaan. Cuman kalau perasaan ini nggak dikontrol Bunda, apa bentuk dampaknya? 1. Overthinking. 2. Gede ambek. Bener kan? Kenapa seorang istri gede ambek? Ketika ngelihat kekurangan dari suaminya dan sikap menyebalkan dari suaminya. Ini yang dikontrol perasaannya. Terus apa lagi? Selain gede ambek, apa lagi yang? Apa lagi? Anxiety. Udah parah banget itu ya. Benar, tahu proses dari anxiety dari mana? Dari trauma Bunda. Traumanya seorang istri bisa sampai level anxiety. Nanti puncaknya setelah anxiety apa? Bipolar. Pernah ngelihat orang yang begitu? Atau jangan-jangan diri kita sendiri ya? Selain anxiety, kemana lagi? NPD, Narcissistic Personality Disorder. Itu penyakit-penyakit kejiwaan Bunda, yang secara sederhana saya sebut dengan istilah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Karena Bunda, yang terganggu jiwanya itu bukan hanya orang yang berjalan nggak pakai baju di pinggir jalan, tapi yang begini nih, yang rapi-rapi kelihatan solihah, itu banyak yang terganggu jiwanya. Itu tadi yang saya sebut dengan istilah resistensi perasaan. Saya bukan ngeledek. Coba ada yang mau komplain nggak dengan statement saya? Sok, nanti saya buktikan faktanya. Kenapa saya bilang begitu? Manusia laki-laki dan perempuan itu diciptakannya sama Bunda, punya 3 unsur. Apa saja? Tubuh, jasad, yang kedua akal, yang ketiga pikiran. Ketiga hal ini siapa yang menggerakkan? Buka Quran surat ke-91, surat Asy-Syam ayat 7 dan 8. Disebut dengan kata nafs. Apa nafs itu? Jiwa. Apa makanan jiwa manusia? Amal soleh. Nah, kenapa amal soleh jadi makanan utama? Karena gini Bunda, semua unsur tubuh kita itu punya makanan. Tubuh makanannya, makanan yang biasa kita makan. Akal kita makanannya apa? Ilmu pengetahuan. Nafsnya kita makanannya apa? Amal soleh.
makin berkualitas amal solehnya, makin bahagia jiwanya. Tapi kalau hanya sebatas melepas kewajiban doang, maka jiwanya nggak bahagia. Contohnya apa? Overthinking, baperan, gede ambek, ya. Nah, itu bentuk dari gambaran orang yang terganggu jiwanya atau jiwanya sakit. Bahasa sederhana jiwanya sakit apa? Kalau dibalik, sakit jiwa. Cuman banyak dari kita yang nggak sadar. Saya bukan pakai teori-teori yang ngarang, bukan. Saya ada dalilnya, Bunda. Dua yang barusan saya sebutkan. Quran surat 15 ayat 28 dan 29 dan Quran surat ke-91 ayat ke-7 dan 8. Dikuatkan dengan amal soleh yang berkualitas bagaimana? Quran surat ke-29 Al-Ankabut ayat 45. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ovite, baperan, anxiety, gede ambak itu kan kemaksiatan sebetulnya. Kenapa itu terjadi? Banyak yang sholat tapi cuma melepas kewajiban doang. Itu maksudnya. Sehingga nggak menyehatkan jiwanya. Ngelihat tetangganya renovasi rumah, ya rahmatullah, renovasi rumah belum selesai, sudah punya mobil baru, ngomong sama suaminya, apa kata suaminya? Ah, paling juga nyicil mah. Itu kan problem, Bunda. Jadi saya mau mengatakan begini, Bunda. Dalam Islam, apapun masalahnya, solusinya sama. Solusinya sama. Apa kata Allah? Wa may yattaqillahi yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apapun masalahnya, masalah dengan diri kita sendiri, masalah dengan orang tua, masalah dengan pasangan, anak-anak jadi ujian, sama. Harta, materi, ditipu orang dan lain sebagainya, sama solusinya. Apa? Membangun hubungan yang baik dengan Allah. Berarti ibadahnya berkualitas atau tidak? Berkualitas. Kalau ibadahnya sudah berkualitas, maka menyehatkan jiwanya dan dia mampu mengontrol perasaannya untuk tidak judging kepada orang lain. Pernah lihat orang tua kita yang di kampung, Bunda? Lihat ketika ternyata batas tanahnya diserobot orang, kita yang marah, ya, kita pengen nuntut, apa kata orang tua kita? Keun bae. Padahal punten pisan, bisa jadi menutup auratnya belum sempurna seperti bunda-bunda. Kemana-mana masih pakai sarung, pakai kemben, pakai kebaya, ya, yang jilbabnya cuma dicangkolin doang, yang dada sama lehernya kebuka. Apa yang bikin mereka beda sama kita? Mereka kalau sholat sungguh-sungguh, perhatiin aja, lihat. Kalau kita udah ngaji kemana-mana, gitu kan, yang kadang ilmunya itu ditulis di story status sambil mention suami, pah dangukeun. Kalau orang tua kita belajar ilmu agama itu untuk beliau sendiri, walaupun maaf ya, bisa jadi surat Al-Fatihah aja nggak selesai hafalnya. Tapi lihat, mereka sungguh-sungguh ibadah sholat doang, Bunda. Lihat, makanan mereka juga sederhana kan, cuman kulub daun sampe, betul ya? Apalagi sambal, asin, kayak gitu-gitu kan. Tapi lihat, badan mereka sehat kan? Sehat terus, Bunda. Usianya mereka panjang-panjang dan gak sedikit giginya yang masih utuh. Yang muda-muda begini ada yang sudah tanggal giginya, kalah sama nenek kita. Kalau yang usia begini kan sudah macam-macam. Begitu bangun dari duduk, aduh, udah aduh, gitu kan? Iya kan? Itu PR, Bunda. Karena apa? Gini, apa kaitannya? Lihat, ternyata yang dilakukan sama nenek-nenek dan kakek-kakek kita dulu, itu polanya ada dalam Islam. Kata Nabi gini, kalau hati baik, maka jasad juga baik. Stres nggak mereka? Enggak. Punten, rumahnya mereka kadang itu cuma tanah doang, bawahnya, ya. Samping kanan kirinya masih pakai, saya nyebutnya dulu geribik, bilik, ya, anyaman dari bambu, betul kan? Atapnya cuman pakai anyaman misalkan dari daun aren, ya, yang kadang kalau hujan ada tetesan-tetesannya dan lain sebagainya. Lihat, mereka mensyukuri itu, iya, mensyukuri itu, Bunda. Kenapa mereka bisa mensyukuri itu? Karena imannya tumbuh sehingga hatinya bahagia, akhirnya jasadnya sehat walafiat. Tapi ketika ibadah yang dia lakukan tidak menumbuhkan iman, hatinya sakit, lihat, dia seperti zombie. Betul, karena jiwanya sakit. Lihat, sifatnya apa? Iri, dengki,
hasad, penyakit hati muncul bunda. Saya mau tanya, orang dendam itu tidurnya nyenyak nggak? Orang yang iri sama orang yang punya dengki sama orang, makannya enak nggak? Jasadnya pelan-pelan dia bunuh tanpa dia sadar, hanya karena masalah sepele. Misalkan gini, masalah sepele itu apa? Kita mungkin selama ini berbuat baik kepada dia, tapi ketika ada satu kegiatan kita nggak diajak, cuman masalah begitu tapi ambek. Sob, tidurnya nyenyak nggak? Makannya enak nggak? Enggak. Itu kan penyakit hati, tapi kita nggak sadar. Itu yang saya sebut tadi, orang-orang yang jiwanya sakit. Kalau dibalik, seandainya bunda datang ke konselor, saya yakin rumah sakit jiwa di Bandung penuh sama orang-orang yang kelihatan sehat. Itu iman. Itu kenapa mintanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah minta jadi orang yang taat. Kenapa jadi orang yang taat? Karena ketaatan itu akan membawa kita pada ketakwaan. Ketakwaan. Apa maksudnya? Korelasi ayat ini saya tulis di sini ya bunda ya, dengan Quran surat ke-25 ayat 74. Ini doa kita kan? Robbana hablana min azwazina, ya Allah jadikan diriku dan juga dan juga pasanganku dan keturunanku anak yang soleh dan solehah. Sederhananya kalau berdasarkan ayat, jadi keluarga yang takwa. Lil muttaqina imama, jadi orang-orang yang takwa dan menjadi pemimpin buat orang-orang yang takwa. Pertanyaannya, dimulai dari mana? Diri sendiri. Bangun kedekatan dengan Allah dulu bunda, sebagai seorang istri dan ibu. Biar apa? Yarhamukumullah, biar bunda merasakan ketenangan jadi seorang ibu, biar bunda mendapatkan ketenangan menjadi seorang istri. Kenapa begitu? Kalau bunda nggak tenang sebagai seorang ibu dan istri, jangan berharap rumah akan sakinah. Karena apa? Masalah utama dalam rumah itu kadang muncul bukan hanya karena suaminya yang bermaksiat, tapi bisa jadi karena istrinya yang tidak mampu mengontrol perasaannya sehingga terpecah belah, bermusuhan, dan berakibat apa? Puncaknya adalah perceraian. Pertanyaan saya, siapa yang tertawa? Itu yang 2 hari lalu saya posting itu videonya di Instagram saya bunda. Setan yang tertawa. Tahu job dia setan selain hanya membuat kita cinta sama dunia, membuat kita tidak percaya bahwa Allah itu ada dan pertolongan Allah itu dekat. Betul kan? Apa maksudnya? Saya selalu menjawab begini bunda, kalau ada orang yang curhat tentang rumah tangga, yarhamukumullah, saya selalu jawab begini secara singkat, renggangnya hubungan suami istri itu isyarat dari Allah bahwa hubungan kita dengan Allah juga sedang renggang. Ustadz, tapi saya sholat. Iya, sholatnya melepas kewajiban. Cek aja. Karena orang yang sholat itu pasti tenang. Kalau orang yang tenang bisa berpikir. Nah, pertanyaan saya, lagi diuji sama Allah bisa tetap tenang dan berpikir? Nggak semua orang. Yang ada apa? Gelisah, marah-marah, jengkel, kesel, sedih, dan lain sebagainya. Betul kan? Pertanyaan saya, semua perilaku itu dari Allah apa dari setan? Setan. Pertanyaannya saya selanjutnya, kenapa setan membuat kita sedih, gelisah, dan gak yakin pertolongan Allah itu dekat? Karena pagar rumah kita di dalam hati sedang terbuka. Apa pagarnya? Ketaatan kita kepada Allah, sehingga menjadi hamba yang bertakwa. Kalau ini diperbaiki, pagarnya nutup. Pagarnya nutup, terus bentuknya tinggi. Kira-kira hewan bakal masuk nggak punya pagar yang bagus, tinggi? Enggak. Setan masuk nggak? Enggak. Setan ngeganggu kita nggak? Enggak. Akhirnya apa? Karena nggak ada gangguan setan, apa yang kita rasakan? Tenang. Itu kata Quran. Apa kata Quran? Iblis itu tidak akan pernah bisa menggoda dan mengganggu hamba-hambanya yang mukhlisina lahuddin, yang sungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang jaga bunda. Jadi bukan bunda yang menjaga suami, tapi Allah yang menjaga suami lewat kedekatan bunda kepada Allah. Bukan bunda yang menjaga anak, tapi Allah yang menjaga anak-anak, dimudahkan belajarnya lewat kedekatan bunda sebagai ibu kepada Allah. Itu rumusnya.
vertikalnya diperbaiki, maka horizontalnya Allah sempurnakan. Itu iman. Nah pertanyaannya gini, Ustadz, saya kan ini rata-rata insya Allah masih produktif ya bunda ya, pabrik masih buka, masih bisa kemungkinan punya anak lagi insya Allah. Saya doakan bunda, nggak usah geleng-geleng, nanti kalau tiba-tiba kejadian itu rezeki dari Allah ya, gitu. Pertanyaannya, ya yarhamukumullah, ini banyak yang pada bersin-bersin. Bapak tadi bersin-bersin juga. Ya Allah ya Karim. Bunda, ini saya sebetulnya keringetan, baju dalam saya basah, tapi bukan haredang, dingin. Saya keringetannya dingin. Baru habis dibekam soalnya tadi pagi, habis subuh. Nggak ada yang keringetan kan? Nggak ada, berarti saya doang. Nah dari mana harus memulainya? Ini yang penting bunda, mau saya sampaikan sebagai bekal untuk pulang ke rumah. Yang pertama, Quran surat ketiga, Ali Imran ayat 35-37. Pertama, tentukan visi. Tahu visi? Tujuan. Tujuan apa? Tujuan punya anak tuh pengen apa? Kenapa ibu-ibu dari para ulama tadi itu anaknya bisa jadi ulama? Karena jelas tujuan beliau memiliki anak karena pengen punya anak-anak yang lebih baik dalam semua sektor kebaikan, terutama agamanya, daripada kita sebagai orang tuanya. Visinya jelas. Ini kisah siapa bunda? Kisah Imran sama istrinya namanya Hannah. Hannah lagi hamil. Hannah itu punya janji, punya nazar sama Allah begini, ya Allah, kalau anak saya laki-laki, maka saya akan jadikan anak laki-laki ini penjaga Baitul Maqdis. Itu kan tujuan. Pertanyaan saya, apakah orang-orang yang biasa yang bakal menjadi penjaga Baitul Maqdis? Bukan, orang soleh, orang yang dekat sama Allah. Karena Baitul Maqdis itu kan Masjidil Aqsa salah satunya, tempat ibadah kita kaum muslimin. Bukan orang yang sembarangan. Berarti kan visinya jelas, mimpinya besar bunda. Pengen jadi orang yang soleh yang nanti bisa menjadi penjaga Baitul Maqdis. Itu tujuan namanya, punya anak. Ternyata anaknya lahir perempuan. Anaknya perempuan. Apakah gagal tujuannya? Enggak. Walaisa zakaru kal unsa. Kata Allah, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau anaknya laki-laki mungkin akan menjadi penjaga Baitul Maqdis, tapi ternyata Allah punya takdir yang berbeda. Allah lahirkan anak perempuan, dan ternyata dari anak perempuan itulah lahir laki-laki yang kemudian menjadi seorang nabi. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Siapa anak perempuan itu? Maryam binti Imran. Tujuannya jelas bun. Kita sekarang nih ya, bisa jadi belum hafal juz 30 ya, belum hafal. Kalaupun lagi ngafal, belum selesai. Kalaupun lagi belajar Quran, huruf hijaiyah antara ha dengan kho kadang suka kebalik. Misalkan dalam posisi seperti itu, saya katakan jangan sedih, didik anak kita. Salah satunya kan ikhtiarnya nyekolahin di sini, itu sudah tepat. Apakah nanti anak kita akan jadi ulama? Belum tentu. Tapi kalau anak kita soleh dan kita solehah sebagai orang tua, maka tidak menutup kemungkinan cucu cicit kita akan jadi seorang ulama. Itu juga kalau kitanya soleh solehah. Sekarang saya tanya bunda, Imran itu nabi bukan? Bukan. Dia keluarga muslim, orang soli yang ada kekerabatan juga dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Imran itu masih saudaraan sama Zakaria alaihissalam. Jadi dekat dengan Allah, karena Nabi Zakaria adalah seorang nabi, dekat dengan Allah. Berarti kan ini keluarga yang taat kepada Allah. Lahir anak perempuan, sedih nggak? Nggak sedih bunda. Karena apa? Takdir Allah selalu baik. Takdir Allah selalu baik. Saya sampai detik ini masih punya doa yang saya langitkan ke Allah. Apa? Pengen punya anak laki-laki. Pengen punya anak laki-laki bunda. Dan minta doanya bunda, semoga Allah berikan nanti di suatu hari nanti gitu. Nah, kenapa pengen punya anak laki-laki? Biar besok lusa kalau saya meninggal ada yang jadi imam buat nyolatin saya. Itu doang. Simpel kan? Sok, anak laki-laki di rumah yang sudah remaja, kalau ada yang punya anak remaja bunda, yang sudah SD-nya selesai masuk SMP, bunda besok lusa meninggal, kira-kira bisa nggak jadi imam sholat jenazah kita? Itu PR-nya. Sederhana loh, simple.
Kalau ternyata kita belum bisa, Bunda ngapain di belakang, Bun? Pikiran mau ngasih surat buat saya, Ustadz sekian menit lagi gitu. Kalau ternyata belum bisa, hal sepele begitu, berarti masih gagal sebagai orang tua. Masih gagal sebagai orang tua. Nah, kalau keluarga Imron itu nggak tanggung-tanggung, Bunda, menjadi penjaga. Mungkin kalau zaman sekarang gini, ya Allah, saya pengen punya anak, kalau anak laki-laki pengen menjadi penjaga 2 Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, 2 masjid suci. Levelnya, lihat Syekh Sudais, ecek-ecek, bukan. Beliau hafal Quran dari sejak kecil, usia 10 sampai 12 tahun kalau nggak salah. Hafalannya mutkin. Usianya sudah kepala 6 tapi wajahnya masih terlihat muda. Kenapa? Karena cahaya yang muncul dari Al-Quran di dalam jiwanya. Orang tuanya orang soleh? Iya, orang soleh. Apakah Nabi dan Rasul? Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Rasulullah SAW. Tapi beliau-beliau itu menjalankan apa yang menjadi legacy. Apa legacy itu ya? Warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana caranya? Menjadi orang tua yang taat dulu kepada Allah, sehingga ketika sudah taat kepada Allah, sama-sama kompak, punya visi yang sama, tujuannya akhirnya jelas. Anaknya bukan hanya sekedar menjadi arsitek, menjadi insinyur, menjadi dokter dan lain sebagainya, tapi dokter yang hafal Quran keren, bisnismen yang hafal Quran keren, arsitek yang hafal Quran istimewa. Karena kalau cuma jadi dokter, Bunda, dokter sekarang nggak kurang-kurang di Indonesia. Yang muslim banyak, yang kafir banyak. Berarti kan nggak ada privilege. Standar berarti kan. Apalagi jadi insinyur, banyak. Yang mau jujur banyak, yang tukang nipu juga ada, gitu kan. Tapi kan nggak ada istimewanya di hadapan Allah. Tapi kalau dia jadi dokter, punya hafalan Quran, bahkan dengan hafalan Qurannya, dia bisa masuk kampus-kampus dengan grade yang tertinggi. Misalkan di UGM bisa pakai hafalan Quran, di UI bisa pakai jalur tahfiz Quran, atau dia seorang jenderal, misalkan masuk dalam TNI, masuk dalam kepolisian dengan jalur hafalan Quran, istimewa, Bunda. Tinggal dijaga hafalan Qurannya dalam proses belajar, pendidikan, dan menjadi seorang pejabat nantinya. Dan itu nggak mudah. Kenapa? Al-Quran menjaga dia. Karena dia menjaga Al-Quran, akhirnya apa? Tidak korupsi, jadi pemimpin amanah, ya, nggak modal karena keterkenalan atau karena hal yang lainnya, enggak, karena dia punya potensi, Bunda. Nah, itu visi namanya. Saya tanya sama putri saya, namanya Aisyah, kakak pengen jadi apa sayang? Kakak pengen kayak ayah, pengen jadi ustazah, kata dia. Kalau kakak pengen jadi ustazah, berarti kakak harus kuliahnya di Timur Tengah. Nggak mau, kakak pengen setiap hari ketemu ayah sama bunda. Iya, nggak bisa gitu. Saya bilang gitu, sayang, kalau kakak benar-benar sungguh-sungguh belajar untuk jadi orang yang besar, kakak bisa. Kalau bukan kakak, nanti anak kakak. Saya bilang gitu. Nah, tiba-tiba dia nanya, suatu ketika nanya, ayah, Al-Azhar itu jauh nggak? Kaget kan saya. Kakak tahu dari siapa? Ustazah cerita-cerita tentang Al-Azhar. Tentang Al-Azhar. Al-Azhar di Mesir. Al-Azhar itu salah satu kampus tertua di dunia. Kampus Islam salah satu yang tertua di dunia, kata saya bilang. Dan di situ banyak orang-orang dari Indonesia yang belajar ilmu agama, nanti pulang ke Indonesia jadi ustadz dan ustazah. Kakak mau ke situ ayah, kata dia. Padahal sebelumnya ketika ngomongin tentang kampus di Timur Tengah nggak mau, tapi ternyata obrolan berikutnya udah beda lagi. Itu visi, Bunda. Itu visi. Dalam melahirkan generasi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan anak-anak yang salih dan salihah. Apa visi dari Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, saya pengen punya anak yang salih dan salihah. Lihat, Nabi Ibrahim sama istrinya orang yang taat atau tidak? Taat. Jadi diawali dari membangun ketaatan dengan Allah, perbaiki visinya, baru poin kedua, Bunda. Cari guru terbaik. Insya Allah di Fitra Insani guru-gurunya sudah punya standarnya masing-masing, Bunda. Itu penting. Siapa yang menjadi guru di sini dalam cerita ayat ini? Maryam dititipkan kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Kenapa bukan ayahnya yang mendidik?
Karena Imran sudah meninggal. Karena Hannah nggak punya kemampuan untuk mendidik anaknya secara langsung, artinya terbatas sebagai seorang ibu, dia titipkan anaknya kepada kerabat terdekatnya, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam, yang jelas orang solih, dekat dengan Allah. Gitu bunda. Seperti yang dilakukan sama ibu 3 ulama ini. Imam Syafi'i kecil itu bunda, dan bahkan Imam Ahmad itu subuh-subuh gelap itu sudah dibangunin, dimandiin, disuapin makanan, digendong, diantar ke masjid untuk apa? Talaki Quran sama talaki hadis sama syekh-syekh. Ibunya yang nganterin. Persis kan kayak sekarang. Iya, daftar ulang ibu, antar jemput anak ibu, ngambil rapot anak ibu, iya, kajian ibu. Anak yang bermasalah, ibunya juga yang diomelin, ya. Masya Allah, pahalanya banyak bunda kalau ikhlas, nggak sambil ngedumel, nggak sambil ngomel, itu pahalanya banyak kalau ikhlas. Itu ada term and conditionnya, ya. Bukan saya matahin, tapi mengingatkan hati kita untuk selalu mengingat niat-niatnya kita. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungannya harus baik. Apa pelajaran dari surat Ali Imran ayat 35-37 ini tentang lingkungan bunda? Maryam tinggal, beribadah, berdoa sehari-harinya di dalam tempat lingkungan yang kondusif, namanya mihrab. Mihrab. Salah seorang guru kita, beliau pernah berpesan begini bunda. Saya waktu itu ketemu di Bekasi. Beliau bilang, ini wasiat beliau berdasarkan ayat ini. Setiap muslim itu seharusnya punya mihrab di dalam rumah. Jadi nggak harus satu ruangan, nggak harus bunda. Samping tempat tidur, gelarin sejadah, simpan tasbih, ya, simpan Quran. Itu tempat apa? Untuk kita sholat, ngaji Quran, zikir, berdoa di situ. Maka jangan pernah bermaksiat di tempat itu. Itu jadi tempat yang paling mustajab di dalam rumah. Tempat paling mustajab di dalam rumah. Sama kan seperti raudhah. Raudhah itu kan dulunya adalah salah satunya mihrab dari tempat ibadahnya Rasulullah SAW. Menjadi surga di antara taman-taman surganya Allah di muka bumi. Yang berdoa di situ pasti dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu mihrab. Lihat Nabi Zakaria masuk bawa makanan, nanya sama Maryam, "Wahai Maryam, ini buah-buahan dari mana?" Jawaban Maryam apa? Dari Allah. Ini rizki dari Allah. Padahal buah-buahan yang dilihat itu adalah buah-buahan yang sedang tidak musim di tempat itu dan tidak pernah ada di tempat itu. Jadi dikirimkan sama Allah. Apa pelajarannya bunda? Kalau kita punya lingkungan yang baik, maka tidak akan menutup kemungkinan anak-anak kita akan menjadi bukan hanya baik, tapi istimewa. Apa bedanya? Nih contoh sederhana istimewa tuh begini bunda. Apa bedanya cantik sama istimewa? Apa bedanya cantik sama istimewa? Cantik fisik, istimewa apa? Oh, keseluruhan. Kalau cantik fisik berarti bukan keseluruhan juga? Oh iya juga kan. Nah itu baru kan. Oh iya juga ya. Ayo, apa bedanya cantik sama istimewa? Apa bunda? Oh, kalau istimewa banyak plusnya, kalau cantik banyak minusnya. Kalau cantik? Oh, oke, ada lagi. Apa bedanya cantik sama istimewa? Gini, bunda, kan keluar rumah ini touch up. Cantik, iya. Tapi kalau touch upnya hanya untuk suami, itu istimewa. Paham maksudnya? Kalau cantik itu semua orang bisa lihat. Tapi kalau istimewa, hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat dan menikmatinya. Siapa? Suami. Iya kan? Bunda pakai parfum, bisa jadi mahal. Nitip sama teman yang lagi umroh, karena lagi viral gitu ya. Apa namanya, parfum-parfum dari Saudi. Kan nggak semua orang punya bunda. Kalau parfum yang beli di Indonesia kan pasaran, ketahuan ini mereknya ini, mereknya ini, mereknya ini kan. Nah makanya saya jarang ngebeliin parfum lokal. Saya biasanya beliin parfum buat istri saya kalau lagi umroh bunda. Nah
itu kalau dipakai keluar rumah cantik. Bunda, perawatan itu cantik. Tapi kalau perawatan, hasil perawatan itu untuk suami, itu istimewa. Sama anak juga. Sekolah itu banyak, anak jadi pintar, iya. Tapi apa yang membuat fitrah insani unggul? Itu yang membuat anak jadi istimewa dan berbeda dari sekolah-sekolah yang lain. Itu maksudnya. Jadi kalau benar memilihkan lingkungan, bukan hanya sekolah, bukan hanya guru, tapi juga tempat tinggal, itu membuat anak kita menjadi istimewa. Terakhir Bunda, ini juga warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam tentang parenting, mendidik anak seperti apa dan bagaimana. Apa yang harus diajarkan kepada anak-anak kita? Surat Luqman, surat ke-31 ayat 12 sampai 19. Ada 3. 1, ajarkan akidah yang benar. Apa maksud akidah? Kenalkan Allah sebagai Tuhannya. Kenapa Bunda harus belajar ilmu agama? Biar bisa membahasakan dengan bahasa cinta sama anak-anak kita. Seperti saya tadi menjelaskan tentang sholat. Jangan sampai kita dikenal sama anak kita hanya sebagai sebagai seorang ibu yang cerewet, galak, bawel. Jangan Bunda. Kan biasanya begitu. Kakak mah sama sih sebetulnya. Putri kami nggak mau belajar matematika sama bundanya. Kenapa? Bundanya suka gemesan. Mama iya. Tapi hebatnya seorang ibu, mau secerewet sebawel apapun, ketika ada masalah sama anak yang dicari ibunya. Kenapa? Karena seorang ibu punya rahim. Itulah kasih sayang dan ketulusan seorang ibu. Cuman jangan membenarkan kesalahan diri dengan kalimat mama cerewet, mama galak, mama bawel itu karena sayang. Saya tahu itu doktrin dari orang tua ibunya Bunda semuanya. Ya, jangan pakai doktrin itu dan jangan menormalisasi. Alhamdulillah istri saya enggak kok. Sekarang kalau putri kami sedih Bunda, saya bagi tugas sama istri saya. Kalau lagi sedih, lagi ada yang mengganggu, kebetulan alhamdulillah putri kami sudah haid Bunda. Alhamdulillah. Dari 3 bulan yang lalu ya sayang ya, 2 bulan yang lalu sudah haid. Teman-teman sekelasnya itu belum. Putri kami sudah. Nah yang turun tangan bundanya, ngasih tahu apa itu haid ya dan lain sebagainya. Nah ketika ada yang ngeganggu perasaannya, yang maju dulu itu bundanya, ngajak ngobrol apa? Bahasa cinta seorang ibu sama anak Bunda. Untuk apa? Dia bahasanya gini, kakak boleh kok nangis, kakak boleh marah kalau memang kakak marah sama orang lain. Selesai nangis ya, jangan ditahan sayang nangisnya, keluarin aja nggak apa-apa. Kan nggak menutup kemungkinan Bunda yang namanya di sekolah atau lingkungan tempat main ada yang namanya body shaming dan bullying, betul? Itu pasti terjadi. Biarin anak kita tuh mengeluarkan emosinya, jangan malah di stop. Apa sih nangis mulu, lebay jadi anak? Jangan. Itu akan menjadi sumbatan dalam hati dia untuk dia tidak bisa mengidentifikasi dan mengenali perasaannya. Bunda tahu sink, tempat nyuci piring, kalau tersumbat tapi airnya ngocor terus, jernih apa kotor airnya? Itu nanti jadi hati anak kita. Itu jadi hati anak kita. Selesai, rilis emosinya sama bundanya. Tugas saya melengkapi. Apa? Saya peluk, saya bisikin, Salihah, sayang, maafin ayah kalau ayah ada salah ya. Kalaupun yang salah teman kakak, mungkin ayah juga ada salahnya sama kakak. Dan itu cara seorang ayah untuk menetralisir perasaan dari seorang anak laki-laki dan perempuan. Sama Bunda, bapak itu tugasnya menetralisir emosi yang ada dalam hati anak kita, laki-laki ataupun perempuan. Kalau laki-laki dan perempuan, kenapa harus dinetralisir perasaannya oleh bapaknya? Biar muncul kepercayaan dirinya dan tidak jadi anak-anak yang kuulen. Iya kan? Tahu kan yang kuulen? Yang diem gitu, kayak ayam kena hujan Bunda. Kan kasihan, padahal dia punya prestasi Bunda, punya potensi anak kita. Nah itu adalah bagian dari ikhtiar kita menanamkan akidah, iman kepada anak-anak kita, mengajarkan siapa Allah, mengenalkan siapa Allah. Yang kedua, ajarkan apa? Ibadah. Ini poin pertama. Poin kedua, nggak akan bisa dilakukan sama kita sebagai orang tua
kalau kita sebagai orang tua bukan orang tua yang taat kepada Allah. Mak, kenapa sih kita sholat? Ya sholat nak, mama juga dari kecil disuruh sholat karena suruh taat sama Allah. Itu nggak menjawab, abstrak buat dia. Abstrak bunda. Itu kenapa seorang ibu tuh harus pintar ngomong bukan ngomel. Pintar menjelaskan bukan sekedar dengan emosi, tapi menjelaskan kenapa, kenapa dan kenapa. Bunda, saya mau nyampaikan gini. Saya tutup sebelum terakhir, saya tutup dengan sederhana begini. Ibu itu memang harus dekat dengan anak-anak, tapi seharusnya yang lebih dekat kepada anak itu seorang ayah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu ada 14 dialog antara ayah dengan anak. 14. Siapa saja? Nabi Ibrahim dengan Ismail, Luqman dengan putranya, iya kan? Kemudian Zakaria juga dengan Maryam. Itu juga obrolan seorang laki-laki kepada anak perempuan. Kemudian siapa lagi? Yakub dengan putra-putranya, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam. Artinya yang mengajarkan hal-hal seperti ini tuh harus diawali oleh seorang ayah. Nanti saya tutup dengan kalimat sederhana deh ya. Yang terakhir, ajarkan akhlak. Jadi bunda, 3 poin ini, tanamkan iman, ajarkan ibadah yang benar, tularkan akhlak yang baik, itu keteladanan. Bunda nggak akan bisa menularkan kebaikan-kebaikan ini kalau belum taat sungguh-sungguh kepada Allah dan jadi orang tua teladan dalam rumah. Ustadz kan ngomong suami yang mengajarkan anak. Kalau ternyata suami dengan segala keterbatasannya, Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Fokus memperbaiki diri, jadilah solihah agar doanya didengar Allah dan dimudahkan untuk membesarkan anak-anak. Saya katakan begini, terakhir saya katakan, kenapa Ismail begitu mencintai bapaknya? Pernah terfikirkan nggak? Karena ternyata bunda, ada peran besar seorang ibu di balik solehnya seorang Ismail kecil. Saya mau tanya, Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail ketemu setiap hari nggak? Enggak. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam harus kembali ke Mekah dan juga Syam, Palestina. Dan itu perjalanannya bukan sehari 2 hari bunda, tapi berbulan-bulan. Lihat, Indonesia itu bukan hanya sekedar fatherless, kehilangan sosok ayah, bukan, tapi juga motherless. Bagaimana sikap motherless itu? Ketika kita sebagai seorang istri nggak bisa mengontrol perasaan kita, tanpa sadar biasanya ngejelek-jelekin bapaknya anak kita di depan anak kita. Sadar gak sadar itu dilakuin. Kayak contoh kalimatnya tadi, apa? Iya tuh bapak kamu nyebelin. Itu dianggap sebagai hal yang normal. Padahal sadar gak sadar, saat itu kita sedang menjelek-jelekan bapaknya si anak ini yang merupakan suami kita kepada anak kita. Secara gak sadar kita ngajarin anak kita membenci, ya. Itu gak boleh. Karena itu tidak dilakukan oleh Hajar. Kan gak setiap hari ketemu, tapi apa yang ditanamkan sama Hajar kepada Ismail kecil? Tentang keistimewaan bapaknya, tentang ketaatan bapaknya, tentang perjuangan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga anaknya itu betul-betul kagum dan mengidolakan bapaknya. Itu legacy penutup yang saya sampaikan kepada para bunda semuanya. Bagaimana keluarga Ibrahim itu bisa tumbuh menjadi keluarga yang salih dan solihah, bukan hanya mencintai Allah, tapi mereka juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak bisa menghadirkan suami kita untuk terlibat dalam pengasuhan anak-anak kita, saya cuma titip pesan bunda, jadilah solihah agar bisa mengontrol perasaannya bunda sebagai seorang wanita, agar tidak terucap cacian atau umpatan atau kata-kata kasar yang menggambarkan tentang sifat dan sikap dari suami kita yang merupakan ayah dari anak-anak kita. Jangan. Ceritakan tentang kebaikan suami kita. Paling sederhana gini deh, belajarlah dari seorang istri yang suaminya sudah meninggal lebih dulu dan suaminya orang baik. Tanya, apa yang dirasain? Satu kata, penyesalan. Penyesalan. Sok tanya,
suaminya orang baik, suaminya dekat dengan Allah, ya, suaminya jarang marah, nggak punya banyak tuntutan, tapi istrinya cerewet, merepet segala macam, ya, suaminya disalah-salahin mulu dan lain sebagainya. Seandainya misalkan begitu, gede ambek istrinya dan lain sebagainya, begitu suaminya meninggal, tanya nih sama beliau, satu kata, penyesalan. Jangan sampai itu keburu datang. Karena suami kita sekarang seperti apapun dia, kita yang memilih dia. Allah yang takdirkan, Allah ridhoi pernikahan itu terjadi. Maka ketika ada ujian dan masalah yang hadir dalam kehidupan kita, angkat tangan kita dulu bunda, berdoa kepada Allah. Biar apa? Biar meringankan beban di bahu dan di pundaknya kita. Lewat apa? Lewat sujud-sujud yang kita lakukan. Dan akhirnya apa? Allah hadirkan ketenangan dalam hati kita walaupun solusinya belum. Yang tadinya rudet, rungsing, stres, karena dekat dengan Allah, Allah kasih tenang, nggak stres, nggak pusing, nggak rudet dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Bisa memetakan solusi dan jalan keluarnya dengan cara yang baik. Akhirnya emosinya terkendali, perasaannya bisa dikontrol. Menghadapi anak mau tantrum seperti apapun, kita masih bisa dewasa sebagai seorang dewasa. Itulah istilah yang saya gunakan. Ada ibu jadi-jadian dan ada ibu sejati. Apa bedanya? Gambaran ibu jadi-jadian itu ketika ngelihat anak tantrum, nggak sabar. Anaknya dicubit, anaknya dipukul, anaknya dibentak, anaknya dimarahin. Itu ibu-ibu jadi-jadian. Karena banyak di Indonesia pasangan suami istri yang siap menjadi suami istri, tapi banyak yang tidak siap menjadi ayah dan ibu. Betul kan? Itu fakta. Kalau ibu sejati, anaknya seperti apapun pola dan kelakuannya, lihat bunda, dia tetap tersenyum, dia tetap ngemong kepada anaknya. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan ketenangan. Terakhir saya tutup dengan ini pelajaran. Bunda, sering-sering deh main ke SLB. Sering-sering main ke SLB. Sekolah yang memang dikhususkan untuk anak-anak yang mengalami Down syndrome dan lain sebagainya. Lihat bagaimana orang tuanya bun. Kita punya anak yang sehat afiat, normal, lengkap, sempurna semuanya. Bahkan kalau nggak salah di Jakarta tuh ada Kopiku namanya. Itu coffee shop khusus, baristanya, pelayannya itu buat anak-anak yang mengalami Down syndrome bunda. Dan itu Masya Allah, kan mereka-mereka yang seperti itu kan terkucilkan sebetulnya. Dan kita pun kadang menganggap mereka sebagai sesuatu yang apa sih, terlintas dalam hati dan pikiran kita, ya Allah amit-amit jabang bayi jangan sampai anak keturunan kita. Bukan itu, sikap kita tuh datangi, lihat bagaimana ibunya begitu sabar dan belajar untuk berdamai dengan dirinya, menerima anak yang lahir dari rahimnya, bahwa inilah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap amanah pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Saya berharap Allah hadirkan anak kita, anak-anak yang salih dan solihah. Itu yang bisa saya sampaikan bunda. Kalau belajar atau meneladani parenting dari Nabi Ibrahim alaihissalam, poin pertama yang paling utama saya sampaikan, bangun kedekatan dengan Allah. Sehingga nanti kita bisa menjalani dengan pasangan kita, atau minimal kita sendirilah. Kita sendiri yang fokus untuk apa? Punya visi dan tujuan yang jelas. Seorang ibu yang salihah itu doanya mengguncang arsy Allah. Saya ulangi, seorang ibu dan istri yang salihah itu kalau berdoa mengguncang arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengguncang arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking istimewanya perempuan, Allah memberikan isyarat lewat lisan Nabi bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibunya. Dan satu-satunya job, pekerjaan yang punya nilai istimewa di hadapan Allah adalah menjadi seorang ibu. Quran surat ke-31 surat Luqman ayat 14, dipuji sama Allah. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu. Ibumu yang susah payah dan sakit yang bertambah-tambah dalam mengandungmu. Itu istimewanya bunda. Kenapa saya jadikan ini sebagai kalimat penutup?
agar jangan berekspektasi kepada suami, jangan mengkambing hitamkan suami, jangan terus-teruskan menyalahkan suami, tapi jadilah istri dan ibu yang salihah sehingga layak lahir dari rahim kita anak cucu keturunan yang salih dan solihah, dan kita bisa mendidik membesarkan mereka dengan ketenangan batin, ketenangan jiwa kita, kelapangan dalam kesabaran, dan besarnya kita dalam pemakluman untuk memaafkan anak-anak kita bahwa mereka adalah anak-anak yang perlu untuk terus dididik dan dibesarkan oleh kita seiring dengan mendekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsir Bunda. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga berkenan, semoga jadi pelajaran dan jadi kebaikan untuk kita sama-sama memperbaiki diri kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu buat anak-anak kita. Saya tidak menyentuh sedikit pun pembahasan tentang seorang suami dan ayah karena tidak ada sama sekali. Mungkin terkesan kayaknya jomplang dan seolah-olah saya menuntut Bunda untuk bisa jadi solehah. Tidak. Seorang Asia saja bisa menjadi solihah walaupun suaminya Fir'aun. Nah, itu yang satu hal disyukuri. Apa yang disyukurinya? Masa saya sebagai seorang istri dan wanita, suami saya bukan Fir'aun, masa nggak bisa sabar? Masa nggak bisa solehah? Itu maksudnya Bunda. Ya, walaupun kadang-kadang kelakuan suami pika sebelen dan cilepeng. Jazakumullah khairan katsir Bunda, mohon maaf lahir batin. Saya kembalikan ke moderator. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.